akan dibaca sebentar. Akan absen. Baik, silakan absen. Bacanya sudah selesai atau belum? Permisi, Pak. Ya. Teman saya sepertinya masih ada yang stuck di waiting room, Pak. Belum di-admit dari jam 10 tadi. Oh ya, siapa? Makasih, Pak. Ya, Sudah, Pak, udah masuk, Pak, barusan. sudah. Makasih, Pak. Oke, baik. Kalau sudah semua, kita mulai bahas ya. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang JavaScript. Ya, JavaScript, Java ya bahasa Java, jadi menyerupai Java. Script ya script atau himpunan instruksi untuk menjalankan atau memerintahkan sesuatu. JavaScript ini ya bahasa pemrograman yang support atau mendukung untuk internet, terutamanya dijalankan di web browser. Sehingga ini disebut juga client-side programming language. Lawannya itu adalah JSP, Java Server Page. Nah, itu adanya dijalankannya di server ya. Nah, sebagai bahasa pemrograman yang support pemrograman internet atau pemrograman web, ini dia akan berjalan di browser, baik itu Chrome, Mozilla, kemudian juga misalnya Firefox atau Internet Explorer dan juga browser-browser yang lain misalnya Safari ya. Ini sudah menjadi semacam standar sendiri sehingga JavaScript ini merupakan script yang kemudian diakomodasi oleh semua browser.
Kemudian JavaScript ini biasanya kegunaannya baik untuk batching, alokasi menu, kemudian juga data validation. Nah, itu biasanya pakai penggunaan JavaScript. Kalau HTML itu adalah untuk alokasi hypertext-nya. Jadi sambungan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. CSS untuk ngatur layout-nya. Nah, kalau JavaScript ini untuk controller atau kendali apa yang ditampilkan di browser. Baik itu misalnya ngecek data isian yang kurang, ngatur animasinya, ngatur batasannya ya. Nah, itu adalah kontrolernya adalah dengan pakai JavaScript ini, pengendalinya ya. Nah, fungsi JavaScript ada beberapa, contohnya adalah untuk data validasi. Misalnya kita ngisi form registrasi untuk pendaftaran situs web. Lalu kemudian kita klik tombol submit ya. Kemudian dilihat. Nah, apabila ada isian tag yang kosong, maka JavaScript akan mengingatkan mana yang harus diisi. Itu adalah contohnya. Kemudian yang lain, penggunaan yang lain bisa digunakan untuk animasi, bisa juga untuk menambah fitur chatting, atau bisa juga untuk efek misalnya game, atau mungkin animasi juga boleh ya, bisa. Ya intinya adalah kontrol untuk aplikasi web, terutama untuk yang client side atau di browser. Oke, baik. Ini antara lain tentang JavaScript ya. Apa dalam JavaScript itu antara lain satu data type dan juga expression. Ya, data type berarti tipe data, expression berarti bisa digunakan untuk operasi tambah, kurang, bagi maupun juga perbandingan. Kemudian yang kedua di dalam JavaScript ada yaitu control statement ya, while do ya, kemudian if then ya, itu adalah control statement. Kemudian yang ketiga itu adalah function dan library. Untuk handle kita bisa membuat program pendek atau program kecil yang mempunyai fungsi khusus. Nah, program pendek atau kecil itu yang punya fungsi khusus ini disebut dengan function ya. Kemudian yang keempat itu adalah pengolahan string maupun array. Array atau pengolahan string adalah pengolahan div, dokumen, navigator maupun user defined class yang lain. Ya. Nah, sebagai client side programming, biasanya JavaScript ditampilkan bersamaan dengan kode HTML. HTML dengan JavaScript, ya, itu adalah di depannya itu ada tag script-nya. Kemudian yang paling belakang itu adalah slash script, ya. Kalau CSS biasanya style sheet. Kalau HTML head body ya. Nah, kalau JavaScript diupdate oleh TypeScript. Nah, ini sekilas perbandingan apa sih perbedaan adalah script sama program embedded atau ya dia punya fungsi tertentu dan kemudian untuk menjalankan itu adalah di embedded atau dicampur atau ditempelkan ke dalam kode HTML. Kalau program biasanya bisa mandiri. Kemudian JavaScript ini mulai dibangun atau dikenalkan 95 ya. Kemudian setelah itu ada perkembangan yaitu Microsoft buat sendiri namanya adalah G-Script. Nah, sekarang sudah saling kompatibel, biasa disebut dengan JS atau singkatannya JavaScript ya.
sebagai tandingan itu namanya adalah VBScript. Namun sekarang VBScript mungkin jarang yang dipakai atau pakai. Kemudian contoh ini adalah JavaScript. Itu ada kode HTML yang merah-merah, ini adalah JavaScript-nya ya. Merah-merah itu JavaScript-nya. Di sini itu adalah menuliskan hello world ya. Kemudian berikutnya ini penggunaan contoh data type sama variabel. Sehingga X sama dengan apa ini plus X ya, sama dengan plus X. Kemudian berikutnya dicantumkan di situ X-nya nilainya 1024 ya. Jadi kalau kita menetapkan tipe data, kita langsung isi satu istilah nilai tertentu, nanti dan cocokkan apakah itu integer. Ya, kenapa? Ada yang nggak jelas? Suara saya bisa masuk? Saya lanjutkan ya. Oke, kemudian yang kontrol operator atau kontrol. Nah, yang belakang-belakang itu nerangkan tentang baik itu fungsi-fungsinya maupun juga library-nya. Nanti bisa dilihat atau bisa dibaca-baca ya. Oke. Kemudian saya ke contoh ke bawah, contoh misalnya ini materi lengkapnya, nanti bisa untuk referensi ya. Membuat atau uji coba semua fungsi baik itu data type, expression, control, kemudian function, library ya. Semua penjelasannya di sini bisa dicoba ya. Nah, kemudian saya beralih ke contoh yang sederhana ya. Penulisan JavaScript ya. Ini contohnya adalah HTML head ini diupdate oleh tanda script ini ya. Terus kemudian nanti bisa dipanggil. Nah, untuk menuliskan itu ada dua cara, yaitu adalah internal atau digabung dengan file HTML, atau yang kedua istilahnya dipisah atau menggunakan file eksternal ya. Internal itu adalah HTML sama JavaScript ditulis dalam satu file. Kalau HTML-nya di-update tanda body, script-nya di-update text script ya. Yang kedua itu adalah menggunakan file eksternal ya. File eksternal nanti bisa disimpan dengan extension .js atau singkatannya JavaScript. Cara memanggilnya itu adalah dengan menyebutkan source merupakan alamat URL atau file ya, kemudian diikuti dengan nama file dan .js ya. Contoh misalnya saya nyimpan dalam satu folder dengan HTML dengan nama script.js, memanggilnya yaitu adalah script type text / javascript slc atau source-nya script.js. Ini berarti ada file sendiri namanya script.js. Kalau internal jadi satu dengan HTML sehingga dotnya adalah .html. Kemudian berikutnya, nah beberapa fungsi yang penting yaitu adalah satu membuat komen. Membuat komen sama dengan komen yang ada di Java, yaitu pakai double slash atau slash kemudian bintang. Double slash untuk satu baris komennya, slash bintang biasanya digunakan untuk satu blok ya atau beberapa instruksi. Kemudian kotak dialog, ini yang penting juga. Kotak dialog bisa dimunculkan dengan menggunakan statement alert ya.
sehingga kita makainya bisa window.let. Nah, misalnya ini munculnya kotak ya. Kemudian ya confirm ini adalah memunculkan misalnya ada pertanyaan oke atau cancel yes atau no misalnya ya, kita bisa buat window.confirm. Kemudian hasilnya ini adalah dimasukkan ke dari konfirmasi. Kemudian yang ketiga adalah PROM. PROM merupakan biasanya melengkap metode confirm, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau interaksi langsung. Nah, contoh misalnya PROM masukkan komentar. Kita bisa nulis di sini. Kemudian ini adalah contoh ya. Kalau kita mau ngeprint di konsol atau di Windows PROM-nya. Kemudian contoh-contoh latihan yang lain. Nah, sekarang kita ke sini, kemudian coba dibuka sebentar. Ya. Oke, ini sebentar saya share-nya. Nah, ini sebagai latihan, ambil dari sini tutorial validasi form menggunakan JavaScript. Nah, yang pertama kita membuat halaman form pendaftaran. Form pendaftaran isinya ada nama, kemudian NLP boleh, kemudian email, kemudian jurusan misalnya ya. Kemudian ada tombol submit ya, kayak gini, nama, email, jurusan, kemudian tombol submit. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah JavaScript untuk validation form. Jika isiannya kosong, maka kursor akan ke kotak tempat isian belum ditulis. Gimana caranya? Kita ke bagian sini, validasi form dengan JavaScript ya. Akan sebuah script yang digunakan untuk handle itu. Nah, yaitu adalah function validate form. Jika variabel formnya ada yang kosong atau value-nya adalah tanda petik kosong, maka kemudian timbul kasih pesan oleh nama tidak boleh kosong. Kemudian arahkan kursor ke dalam variabel nama sehingga form pendaftaran ternama .focus. Kemudian jika emailnya yang kosong, maka fokusnya ke email. Begitu juga kalau misalnya adalah jurusannya itu adalah belum memilih, ya, selected index, maka dia diarahkan ke situ untuk supaya memilih. Nah, dengan begitu, nanti di dalam form itu ketika submit, sebelum disubmit, dia akan ngecek ini lebih dahulu. Ya. Contohnya, kalau itu dijalankan kemudian masih kosong emailnya, ini muncul sebuah pesan email tidak boleh kosong. Nah, demikian ada yang ditanyakan sampai di sini. Oke, sambil memahami, silahkan coba membuat sebuah form pendaftaran untuk kuliah tatap muka ya, kuliah tatap muka. Kemudian formnya semacam ini ya, dilengkapi nama, NLP, kemudian email, alamat atau asal kota, kemudian ditambahi vaksin ya, vaksin 1, vaksin 2 sudah atau belum. Begitu sudah di submit ya.
Nah, silahkan untuk dicoba pada sekarang. Nanti kalau sudah selesai, kemudian buat komen di materi hari ini. Pekerjaan ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa tanyakan. Baik, dari sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Belum ada. Abia, bisa dipahami? Bisa, Abia Pak. Ramadhani. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kemudian Vidya Ainun. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya dah kalau bisa coba itu dikerjakan. Contohnya membuat form validasi dengan menggunakan JavaScript. Boleh dimodifikasi, tambah CSS juga boleh. Intinya adalah kegunaannya untuk pendaftaran kuliah tatap muka. Unsur yang penting itu adalah status atau pertanyaan sudah vaksin atau belum, ya. Vaksinnya vaksin 1 atau vaksin 2. Boleh dimodifikasi, kemudian nanti diberi semacam validasi peringatan jika misalnya ada isian form yang kosong. Silakan mencoba. Nah, apa sudah terlihat, Pak? Sudah ada nama, NRP, email, departemen, status vaksinasi. Oke, cobaan. Misalnya NRP-nya dihilangin ya, Pak. Ya, ada yang status vaksinnya yang bilang. Ya, coba langsung. Gitu. Oh, ini mungkin NRP tidak boleh kosong. Iya. Jadi misalnya nggak diisi, nanti status vaksinasi belum dipilih. Oke. Ini juga sama. Pilihannya status vaksinasi apa aja itu? Sudah vaksin dosis 2, dosis 1 atau belum vaksinasi? Oke, baik ya. Sudah betul, bagus. Makasih. Baik, Pak. Lagi coba Vidya Ainun. Masih belum selesai, Pak. Belum selesai. Oke, coba Aristia sudah? Iya, Pak. Ya, silakan share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah ada. Oh, belum di-refresh. Misal ini vaksinnya dikosongin. Apa ini pesannya? Itu apa NRP-nya kan ada minimal panjang sama maksimal panjang ya? Oh, dikasih batasan, oke. Iya. Ini muncul status vaksinnya belum diisi. Oke. Kemudian kalau misalnya semua terisi, Kalau sudah terisi semua pesannya? Oh ya. Belum itu, Pak. Kasih tulisan apa, selamat Anda sudah terregistrasi gitu, nggak apa-apa ya. Kasihkan Baik, Pak. window lagi. Oke, baik, makasih. Yang lain mungkin ada lagi yang kalau misalnya apa istilahnya
sudah bisa dipahami, Anda latihan gabungkan antara HTML, CSS, kemudian COM sama JavaScript-nya. Silakan untuk membuat menentukan studi kasus sendiri penggunaan 3 hal itu ya, HTML, CSS, kemudian JavaScript. Kemudian silakan untuk latihan mandiri. Nanti jangan lupa didokumentasikan di materi ini. Ditanyakan untuk hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Sama-sama.